Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenisa Nabila selaku moderator dari kelompok 1. Yang terhormat Ibu Ai Imas Faidah Fatimah STP MPMSC selaku dosen pengampu mata kuliah pengoperasian peralatan industri pangan dan Kakak Raitnatul Kolbi AMD selaku asisten dosen. Izinkan kami untuk memaparkan materi mengenai pengawetan non-termal tekanan hidrostatik tinggi dengan teman-teman saya, Astrid Firta selaku presentan, Miratul Azizah selaku presentan, Nadia Nafilah selaku presentan, dan Anastasia Gabriela selaku presentan. Baik, pertama, latar belakang. Makanan mengalami berbagai perlakuan termal selama proses untuk meningkatkan umur simpannya. Akan tetapi, pengolahan termal ini dapat mengakibatkan penurunan kualitas nutrisi dan sensorik makanan. Dengan perubahan gaya hidup orang-orang di seluruh dunia, kebutuhan makanan mereka pun juga ikut berubah. Hal ini yang mengarahkan perhatian para food profesional terhadap pengembangan teknologi non-termal yang hijau, aman, dan ramah lingkungan. Dalam pemrosesan non-termal, makanan diproses pada suhu mendekati suhu ruang, sehingga tidak ada kerusakan pada makanan karena bahan-bahan bergizi yang peka terhadap panas utuh dalam makanan bertentangan dengan pemrosesan makanan secara termal. Selanjutnya, apa itu high hydrostatic pressure? Jadi, tekanan hidrostatik tinggi ini adalah metode pengolahan makanan di mana makanan mengalami tekanan tinggi hingga 87.000 per inci persegi atau sekitar 6.000 atmosfer. Dengan atau tanpa penambahan panas untuk mencapai inaktivasi mikroba atau untuk mengubah atribut makanan dalam rangka mencapai kualitas yang diinginkan konsumen dengan tujuan untuk inaktivasi mikroba atau untuk memodifikasi atribut produk sehingga dapat meningkatkan mutu produk. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya ada material dari alat sendiri. Yang pertama ada conveyors, yang kedua ada baskets, yang ketiga ada plugs dan wedges, yang keempat ada yoke, yang kelima ada intensifiers, yang keempat ada pump. Selanjutnya ada mekanisme kerja. Yang pertama, produk dimasukkan ke dalam basket. Kemudian, basket akan dimasukkan ke dalam vessel. Setelah basket dimasukkan ke dalam vessel, basket tersebut akan diisi oleh air. Dan kemudian di pemberian tekanan tinggi sekitar 6.000 atm. Dan pengeluaran selanjutnya yang terakhir adalah pengeluaran basket. Berikutnya ada high hydrostatic pressure yang cara kerjanya. Jadi, dalam proses HPP, produk dikemas dalam wadah yang fleksibel. Biasanya sebuah kantong atau botol plastik dan terisi ke dalam ruang bertekanan tinggi diisi dengan cairan hidrolik, tekanan transmisi. Cairan hidrolik biasanya air, dalam ruangan tersebut bertekanan tinggi menggunakan pompa, dan tekanan ini dialirkan melalui paket ke dalam makanan itu tersendiri. Tekanan diterapkan untuk waktu tertentu, biasanya 3-5 menit. Baik, selanjutnya ada keuntungan penggunaan HP. Yang pertama adalah pertumbuhan bakteri, patogen, dan pembusukan dapat dikendalikan. Yang kedua, meminimalkan pemrosesan makanan karena tidak menggunakan panas. Selanjutnya, menjaga kualitas makanan agar tetap segar. Lalu, membuka peluang pasar baru. Selanjutnya, ada daya tarik alami karena tidak menggunakan zat adiktif. Selanjutnya ada perlindungan merek terhadap penarikan produk. Selanjutnya ada penghematan tenaga kerja. Hasil HPP dalam makanan dengan rasa lebih segar dan penampilan lebih baik tekstur dan gizinya. Selanjutnya, selain ada keuntungan dalam penggunaan HP, ada kerugiannya, yaitu mahalnya teknologi yang digunakan. Yang kedua, hanya beberapa jenis pengemas tank yang dapat menggunakan HP. Yang ketiga, adanya ketidakpastian tentang kemudahan mendapatkan perizinan untuk produk baru, khususnya di benua Eropa.
yang membuat beberapa perusahaan enggan menggunakan teknologi ini. Selanjutnya ada perbedaan produk yang menggunakan HP dan tidak. HP mampu menghasilkan produk dengan perubahan yang sangat minimal jika dibanding dengan proses dengan menggunakan thermal. HP dapat menghasilkan produk yang lebih segar dan lebih bagus dalam hal tampilan, nutrisi, dan tekstur. Hal ini dikarenakan HP mampu meningkatkan umur simpan dan mempertahankan nilai gizi dan kualitas makanan dengan cara inaktivasi mikroorganisme dan denaturasi beberapa enzim, namun tidak menyebabkan perubahan karakteristik organoleptik produk yang menggunakan HP. Selanjutnya ada efek tekanan hidrostatik tinggi. Yang pertama, efek tekanan tinggi terhadap mikroorganisme. Yang pertama, perubahan morfologis tekanan tinggi menyebabkan mikroorganisme mengalami perubahan morfologi dengan membentuk filamen. Yang kedua, tekanan tinggi dapat menyebabkan inaktivasi mikroba, ambang batas untuk penghambatan reproduksi dan inaktivasi tergantung dari jenis mikroba. Yang ketiga, ada inaktivasi spora. Selanjutnya ada efek tekanan tinggi terhadap reaksi enzimatis, yaitu inaktivasi enzim. Lalu ada efek tekanan tinggi terhadap reaksi biokimia. Reaksi-reaksi dengan rekatan yang berakibat pada perubahan volume ruang. Lalu ada efek tekanan tinggi terhadap sel-sel mikroba, yaitu tekanan tinggi dapat mendenaturasi protein yang menghambat pertumbuhan sel. Selain itu, tekanan tinggi juga meningkatkan permeabilitas membran sel dan mengeluarkan isi sel. Faktor itu menyebabkan sel mikroba inaktif. Lalu ada HHP packaging material. Di sini ada plastik laminated materialnya dan nilon, polyester vinyl alkohol, lalu ada nilon, polipropilen, nilon, aluminium oksid, lalu ada polietilena terephthalate dan juga polyethylena, lalu ada aluminium foil, laminated pouches, dan polyethylena terephthalate, al, polypropylen, nilon, al, polypolymer, deposit coating, silicon oxide, lalu ada nano composite material. Selanjutnya ada aplikasi pengolahan teknik hidrostatik tinggi pada produk pangan. Yang pertama ada pada aneka jus, yang kedua susu, yang ketiga saus tomat, yang keempat guacamole, yang kelima pure edamame, yang keenam lada ayam panggang, dan yang ketujuh ready meals. Kesimpulan yang dapat ditarik pada presentasi kami hari ini yaitu high hydrostatic pressure memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan dalam teknologi industri pangan. Terbukti dapat menyebabkan kerusakan sel mikroorganisme dan inaktivasi enzim pada suhu rendah atau menengah, tanpa merubah sifat organoleptik dan nilai nutrisinya. Tidak hanya pada produk ikan segar dan seafood, tapi pada produk pangan seperti daging, buah-buahan, guacamole, dan sebagainya. HP tidak berfungsi untuk mengganti metode pengolahan tradisional, namun dapat berbagi untuk melengkapi metode tersebut. Kombinasi HHP dengan pilihan pengolahan lainnya seperti penggunaan panas, iridiasi agama, ultrasound CO2 dapat menurunkan tekanan yang diperlukan. Prosesnya dapat diintegrasikan terhadap proses yang lain seperti blanching, dehidrasi, rehidrasi, penggorengan, ekstraksi, pembukuan, dan lain-lain. Modal awal yang diperlukan memang lebih tinggi, namun hal ini akan diimbangi dengan biaya operasional yang lebih rendah karena energi yang digunakan pada lebih rendah dibandingkan dengan pengolahan menggunakan, dan masih banyak keuntungan lain yang berhubungan dengan kesegaran dan keaslian. Dengan kemajuan teknologi masih terus berjalan, diharapkan turun produk HHP dan ya oleh konsumen yang ingin mengonsumsi harga terjangkau. Baik, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Berikut adalah beberapa acuan pustaka yang kami
pakai untuk membuat materi presentasi kali ini. Sekian presentasi dari kelompok 1 JMPAP 2. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.